Warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Warga Pati mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Sementara itu masa akan kembali menggelar aksi besar-besaran Senin mendatang. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati Jawa Tengah. Posko bertujuan mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tengah bergulir di DPRD Pati. Posko ini juga menampung pengaduan dugaan kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu. Pendirian posko ini untuk mengawal pansus hak angket dari Bupati Sudewo. Jadi nggak ada donasi lagi ya? Oh, kalau donasi, kalau ada yang sukarela berikan, ya kita terima, monggo, tidak apa-apa. Sementara itu, meski dituntut mundur dari jabatannya, Bupati Pati Sudewo tetap mempertahankan kursi kepemimpinannya. Masa kemudian akan kembali menggelar aksi serupa pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Sudewo mundur. Adapun aksi dipicu kebijakan kontroversi Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Tito memastikan pemerintahan di Pati tetap berjalan, meski proses pemakzulan masih berproses hingga nanti bergulir ke Mahkamah Agung. Selain itu, Tito juga meminta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Proses pendapat saya, pansus kan ada mekanismenya. Jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan. Sama seluruh waktu di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahannya oleh Bupati itu Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi forum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Ya silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara yang lebih santun. Pemerintah Kabupaten Semarang akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Pembatalan dilakukan atas keluhan warga dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Semarang akhirnya resmi membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 400%.
Pemkab Semarang juga membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Keputusan ini diambil sebagai respons atas keluhan warga. Selain itu, Pemkab Semarang juga mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah tidak menaikkan pajak yang memberatkan warga. Dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Sebelumnya, warga Kabupaten Semarang dihebohkan dengan rencana kenaikan PBB hingga 400%. Selain PBB, nilai jual objek pajak atau NJOP juga melonjak tajam. Seperti yang dialami seorang lansia warga Ambarawa yang kaget saat menerima surat pemberitahuan PBB tahun 2025. Tagihan tahun ini naik drastis dari sebelumnya Rp161.000 menjadi Rp872.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan pajak bumi dan bangunan dan pajak-pajak lainnya terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kenaikan pajak diklaim untuk membantu pemenuhan kebutuhan di daerah. Namun di sisi lain, masyarakat pun menjerit. Di Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% sempat diwacanakan. Namun Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa. Di Jombang, Jawa Timur, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan juga mengalami kenaikan hingga 333%. PBB P2 Jombang naik dari Rp300.000 ke 1,3 juta per tahun. Bahkan, kenaikan pajak juga ada yang mengalami hingga 800%. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya Rp400.000 kini melonjak jadi Rp3,5 juta. Di Kabupaten Semarang, sejumlah warga juga mengeluhkan kenaikan signifikan saat membayar PBB hingga 400%. Namun pemerintah Kabupaten Semarang membantah ada kenaikan pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan kenaikan nilai pembayaran PBB dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan pada fungsi objek pajak atau ada penilaian uang. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di depan kantor DPRD. Pendemo menilai kebijakan kenaikan pajak hingga 300% dinilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan mencapai 1000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon bersumber dari media sosial melayangkan aksi protes, menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak adil.